Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valda Agustiansah dengan nomor NIM 2010204026 dari Tadris Biologi 3B yang Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Lederman SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi populasi. Yaitu ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama penyebaran populasi, yang kedua tipe interaksi negatif, persaingan, isolasi, dan terotalitas. Yang ketiga tipe interaksi positif, komensalisme, mutualisme. Organisasi populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati suatu tempat yang sama dan memiliki kemampuan berproduksi di antara sesamanya. Yang pertama yaitu penyebaran populasi. Penyebaran populasi merupakan pergerakan individu ke dalam atau keluar dari populasi. Penyebaran populasi berperan penting dalam penyebaran secara geografi dari tumbuhan, hewan, ataupun manusia ke suatu daerah di mana mereka belum menempatinya. Penyebaran populasi dapat disebabkan karena adanya dorongan atau mencari makanan, menghindari dari predator, pengaruh iklim, terbawa air atau angin, dan faktor fisik lainnya. Pola penyebaran tumbuhan dalam suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu acak. Pola penyebaran secara acak dapat dilihat jika jarak lokasi sembarang tumbuhan tidak mempunyai arah populasi terhadap lokasi spesies yang sama. Yang kedua, kelompok. Penyebaran secara kelompok menunjukkan bahwa hadirnya suatu tumbuhan akan memberikan indikasi untuk menemukan tumbuhan yang sejenis. Yang ketiga, teratur. Pola penyebaran teratur jika secara reguler dapat ditemui pada perkebunan, agrikultur, yang lebih diutamakan efektivitas dan efisiensi lahan. Yang kedua yaitu tipe interaksi negatif, persaingan, isolasi, dan teritoritas. Interaksi negatif misalnya persaingan antara 2 spesies yang menimbulkan kerugian atau penderitaan antara kedua spesies yang hidup bersama. Ada 2 bentuk persaingan yang diantaranya menurut Bridge, yaitu yang pertama, persaingan sumber daya terjadi bila sejumlah makhluk hidup atau yang sama atau berbeda spesies menggunakan sumber bersama yang ketersediaannya sedikit. Yang kedua, persaingan saling merugikan terjadi bila makhluk dalam mencari sumber daya akan saling merugikan walau sumber daya tersebut ketersediaannya tidak sedikit. Beberapa konsekuensi persaingan perlu diperhatikan, antara lain: yang pertama, hewan tidak perlu melihat atau mendengar atau berjumpa dengan kompetitornya. Kebanyakan makhluk hidup yang dapat dilihat atau dapat didengar oleh seekor hewan tidak menjadi kompetitor. Persaingan antara tumbuhan bisa terjadi antara individu yang berakar di tempat yang sama jika berbeda dengan persaingan antara hewan yang bergerak. Yang ketiga, tipe interaksi positif, komensalisme, dan mutualisme. Interaksi positif misalkan yang disebut mutualisme merupakan kehidupan bersama antara makhluk hidup bersama antara 2 spesies yang saling menguntungkan. Contohnya ada bakteri dan lumensari. Dengan adanya bakteri dan lumensari memungkinkan sapi dapat mencerna selulosis, sedangkan bakteri sendiri mendapatkan keuntungan karena dapat hidup dalam lingkungan yang hangat sesuai untuknya. Contohnya interaksi positif lainnya adalah komensalisme, merupakan kehidupan bersama antara 2 spesies tetapi
Hanya satu spesies yang dapatkan keuntungan, sedangkan spesies lain tidak terpengaruh oleh adanya interaksi tersebut. Misalkan alga tumbuhan pada Cerevak curatura. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan.